Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan pada Bapak Pendamping Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Agus Salim Rahman, serta seluruh tim dari Universitas Sri Dharma Nusantara Makassar, Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK, beserta seluruh kader yang sempat hadir, Pak Sekdes dan seluruh staf pemerintahan desa yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya yang pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kekuatan kesempatan untuk berkumpul bersama di aula kantor desa Sumbana yang kita cintai dan kita banggakan dalam rangka FGD atau Forum Group Discussion, di mana kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan peningkatan produktivitas perempuan melalui pengembangan produk berbasis kompetensi lokal atau berskala lokal desa. Tak lupa juga kita aturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Serta pertemuan pertama kami sudah memberikan sedikit gambaran umum terkait dengan desa kami dan kelembagaan yang namanya PKK sebagai salah satu juga motor atau penggerak pembangunan yang ada di desa. Kami dari pihak pemerintah desa sangat mengapresiasi atas kunjungan Bapak Agus beserta seluruh rombongan ke desa kami. Tentunya semoga apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan dan menambah ilmu kita serta tambah rezeki, dan di salah satu memperpanjang umur dengan adanya silaturahmi antara pihak akademisi dan pihak pemerintah dan masyarakat. Dan selanjutnya Bupati dia selalu juara, ya. Tetapi ketika kita ini menggerakkan selaku pemerintahan desa, bagaimana pemberdayaan perempuan itu ada nilai produktivitas ekonomi bagi keluarganya sendiri, ini tidak mampu. Nah, ini kami kepada pemerintah desa bersama-sama menggali apa yang menjadi permasalahan di desa kami. Ini harapkan bahwa dari PKK ini mampu menggerakkan roda ekonomi khususnya dalam rumah tangga, karena di mana kami ulangi kembali, desa kami ini sejak tahun 2019 yang lalu ini sudah 3 tahun berturut-turut kami pertahankan status kami melalui Prodeskel oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam. Mudah-mudahan dari pihak akademisi juga dari pihak kampus Sri Dharma Nusantara ini mampu menggali apa menjadi permasalahan dan kendala-kendala, sehingga kita ini bisa mengembangkan sebuah potensi yang ada. Potensi desa kami ini khususnya untuk pembinaan perempuan, organisasi atau kelembagaannya sudah ada, memang sudah membawa kemandirian. Saya harapkan juga melalui perguruan tinggi Sri Dharma Nusantara ini bisa membawa PKK sebagai organisasi perempuan menjadi juga status kemandirian dan mampu membina rumah tangga dan keluarga-keluarga yang sejahtera yang ada di desa Sumbana. Indikator pemberdayaan perempuan itu ada 4, ya, tapi saya hanya bisa sebutkan 2. Daripada tujuan pemberdayaan perempuan itu adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender, di mana di dalam dokumen RPJM kami sejak tahun 2011 itu ada kesetaraan gender dalam visi dan misi kami selaku pemerintahan desa, agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa. Indikator ini
saya bisa sebutkan 2 dari 4. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam pengelolaan usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri. Kedua adalah meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal atau berskala desa sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah atau tempat tinggal di desa. Ini yang bisa kami berikan pengertian kepada kaum perempuan, dan saya harapkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bersama sekretaris dan seluruh kader yang ada agar bisa fokus kepada akan menggali sebuah masalah, dan ini akan kita diskusikan bersama. Ketika ini sudah ada, tentunya ini akan menjadi rekomendasi bagi kami selaku pemerintah desa untuk menindaklanjuti yang namanya sebuah program. Dan kami juga sudah ada kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak kampus Tridharma Nusantara akan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan. Semoga ini akan menjadi bekal bagi kaum perempuan atau organisasi PKK ini beserta seluruh nanti rumah tangga yang ada, akan membawa kemandirian juga bagi kaum perempuan. Sekiranya menjadi sebuah pengantar, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumbu Manai, Bapak Kepala Sekretaris Desa, Bapak Anggota BPD Desa Sumbu Manai, rekan-rekan pendamping, dan juga terutama buat teman-teman saya dari rombongan dosen setia Tridharma Nusantara, dan yang saya cintai ibu-ibu, para anggota PKK maupun perempuan dari desa Suku Manai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahi waliyul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kami datang kembali setelah beberapa hari lalu mengadakan silaturahim dengan Bapak Kepala Desa, dengan perangkat desa, dalam rangka melakukan penjajakan sebagai bentuk pelaksanaan dari salah satu fungsi kami di perguruan tinggi. Perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di perguruan tinggi itu ada 3 tridharma, ada 3 tugas yang kami laksanakan, yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, yang kedua melakukan penelitian, dan yang ketiga adalah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan yang kami lakukan pada kesempatan ini adalah salah satu dari tridharma itu, yakni menyangkut pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah, pada kesempatan kami melakukan silaturahmi pada hari Sabtu yang lalu, kami mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, di mana pada saat itu kita sudah lahir semacam satu kesepahaman untuk ikut serta di dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Desa Sumbu Manai ini. Dari pertemuan tersebut, kami juga sudah melakukan beberapa sharing ya terhadap data dan perkembangan daripada Desa Sumbu Manai ini, dan alhamdulillah kami menemukan sebuah desa yang saya kira lebih maju daripada desa-desa yang lain. Tadi Pak Desa sudah menyampaikan bahwa Desa Sumbu Manai ini adalah salah satu desa yang berstatus mandiri dibanding 115 desa yang ada di Kabupaten Goa.
Di samping itu BUMDesnya juga adalah salah satu BUMDes yang berprestasi tingkat Sulawesi Selatan. Ya. Dan khusus kepada ibu-ibu PKK, tadi beliau juga sudah menyampaikan bahwa ibu-ibu ini selalu berprestasi dalam lomba. Dan ibu-ibu juga kalau ada undangan atau ada acara di kecamatan ini selalu juga menjadi andalan. Ya, tetapi belum menjadi tingkat produktif, ya, belum menjadi memproduksi untuk menghasilkan, tetapi baru memproduksi untuk dikonsumsi. Nah, itulah barangkali yang akan menjadi poin utama daripada program kami, bagaimana bisa melahirkan perempuan-perempuan atau ibu-ibu PKK sehingga bukan hanya memproduksi untuk konsumsi, tetapi bisa nanti memproduksi untuk kepentingan bisnis yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Seperti itulah kurang lebih apa yang kami dari tadi visi misi. Ada 4 tujuan utama pemberdayaan perempuan, dan 2 tadi oleh Pak Kepala Desa, dan yang saya tangkap intinya adalah bagaimana ibu-ibu ini bisa mengembangkan diri menjadi ibu-ibu yang bisa memberikan tambahan penghasilan buat keluarganya supaya bisa menjadi keluarga mandiri. Dan dari sisi organisasi PKK atau organisasi perempuan di desa ini bisa menjadi wadah yang bisa membuat para perempuan di desa Sukumana ini bisa menjadi lebih produktif. Saya kira sudah sejalan dengan apa yang kami akan laksanakan. Perlu juga kami memberi sedikit klarifikasi bahwa di perguruan tinggi itu ada 2 skala program pengabdian kepada masyarakat. Ada program pengabdian yang diinisiasi oleh dosen, seperti yang kami lakukan pada saat ini, itu sepenuhnya mendapat dukungan dari kampus, ya, dan ada juga yang skalanya sudah masuk di dalam skema pengabdian masyarakat, itu mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Ristek, Ristek, ya. Dan untuk program awal, ya, yang kita lakukan pada hari ini adalah rangkaian daripada kegiatan-kegiatan yang nanti intinya kami mendapatkan poin kira-kira apa program yang kami akan usulkan untuk menjadi program yang akan mendapatkan pendanaan dari Kementerian Ristek, ya. Jadi kami belum bisa memberikan banyak hal kepada ibu bapak sekalian, tetapi ini merupakan awal. Nanti dari situ kemudian kami akan tingkatkan untuk menjadi program yang akan mendapatkan pendanaan. Mudah-mudahan itu bisa tercapai, dan saya kira kami sangat berterima kasih atas sambutan baik Bapak Kepala Desa dan segenap perangkatnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa melakukan fokus group discussion pada hari ini sebagai salah satu tahapan awal daripada program-program yang akan kami laksanakan. Ibu bapak sekalian, ada beberapa poin utama dari pertemuan kami yang pertama. Yang pertama, bahwa objek daripada program kami adalah ibu-ibu para perempuan yang ada di desa Sunggumana ini. Kemudian program yang kami lakukan adalah program peningkatan produktivitas. Instrumen yang akan kita pergunakan adalah produk. Ya. Kemudian pendekatan yang akan kami laksanakan adalah pendekatan bottom up, pendekatan dari bawah ke atas. Ya, jadi tadi awalnya kami mau membawakan program. Ya, tapi setelah berdiskusi dengan Pak Lurah ternyata tidak tepat kalau kami membawakan program. Maka yang kami lakukan adalah membuat apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu di sini, itulah yang akan kami angkat sebagai sebuah program. Makanya kita awali dengan melakukan diskusi-diskusi. Kita ingin nanti melalui forum ini nanti kami mendapat gambaran bahwa
sebenarnya apa yang menjadi kompetensi lokal daripada ibu-ibu perempuan di Sunggumana ini, sehingga kami tidak mubasir menawarkan sesuatu yang belum tentu dibutuhkan. Tapi kalau kami melakukan FGD seperti ini, tentu yang nanti akan kami jadikan sebagai implementasi program adalah benar-benar apa yang dibutuhkan. Ya, sehingga tidak sia-sia begitu banyak program yang sudah pernah dijalankan di tempat ini dan juga di tempat-tempat lain saya kira. Tapi biasanya tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena tidak didasari oleh pendekatan yang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, umumnya pendekatannya adalah program dari atas yang mau diterapkan dijalankan di pedesaan. Ya, nah kami ingin melakukan sebuah kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan itu berkesinambungan, sehingga kami mencoba mengawali dengan kegiatan diskusi terfokus seperti ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya kira itulah yang membuat bahwa kehadiran kami di sini ya bukan untuk menggurui ibu bapak sekalian, tetapi kami hadir sebagai mitra Pak Kepala Desa untuk bersama-sama melakukan pendampingan, melakukan identifikasi kepada ibu bapak sekalian, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga tujuan kita untuk membuat perempuan produktif itu bisa terwujud. Sedikit saya berikan pengantar atau motivasi awal bahwa kalau kita melihat di sekitar kita, ya, kita tentu sering melihat ada masyarakat kita yang memiliki banyak harta, ada juga masyarakat kita yang memiliki sedikit harta, ada yang mandiri, ada yang sangat tergantung, ya. Ada yang pintar, ada yang sedikit ilmu. Ya, semuanya itu terjadi itu karena kita melakukan hal-hal yang menjadi penyebabnya masing-masing. Kalau kita mau menjadi dokter, maka tentu kita masuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Kalau kita mau menjadi pengacara, tentu kita masuk ke Fakultas Hukum. Ya, itulah maksudnya adalah bahwa apa yang terjadi di antara kita pada saat ini itu adalah karena kita melakukan sebab-sebabnya kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang kaya, bukan karena dia kaya langsung kaya, tetapi yang dia lakukan adalah sebab-sebab untuk menjadi kaya. Nah, yang kita ingin tuju sekarang adalah bagaimana ibu-ibu ini bisa mandiri. Makanya yang kita lakukan adalah bagaimana sebab-sebab supaya nanti ibu bisa menjadi mandiri. Nah, yang bisa menjadi penyebab ibu-ibu bisa mandiri adalah ibu-ibu harus mandiri, ya, harus mampu produktif, harus mampu menghasilkan. Bagaimana bisa produktif? Ya, inilah kita melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan yang sehingga nanti ujungnya adalah perempuan-perempuan sudah bisa produktif, nanti kemudian akan menjadi mandiri. Nah, oleh karena itu saya untuk menciptakan perempuan ini seorang pengusaha besar, ya, namanya Jack Ma. Jack Ma ini pernah mengatakan begini: kalau kita sodorkan pisang dan uang kepada monyet, maka monyet pasti memilih pisang. Karena monyet tidak tahu bahwa uang bisa menghasilkan lebih banyak pisang. Ya, tapi karena kebiasaan selama ini bahwa monyet itu lebih suka pisang daripada uang. Begitu juga kalau kebanyakan orang kalau disodorkan antara bekerja dengan berbisnis, maka lebih banyak orang memilih untuk bekerja. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya kalau dia bekerja akan menghasilkan. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah berpikir bahwa kalau dia bekerja melakukan bisnis, justru bukan hanya dirinya yang dia datangkan penghasilan, tetapi justru bisa memberikan penghasilan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya kita memahami bahwa kita harus menjadi produktif. Ya, bukan sekedar bekerja untuk kita konsumsi, tetapi bagaimana kita bekerja untuk menghasilkan.
terakhir yang saya ingin sampaikan adalah kami sering sekali mendapatkan keluhan bahwa sebuah usaha tidak bisa dimulai dan tidak bisa berkembang karena persoalan modal. Modal itu selalu menjadi kambing hitam sehingga orang tidak melakukan kegiatan usaha apa-apa. Padahal ibu bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa modal itu menurut kami itu di urutan kelima. Modal itu urutan kelima, bukan urutan pertama. Apa urutan pertama kalau kita mau produktif? Itu adalah ide dan gagasan. Jadi meskipun belum ada modal, tetapi kalau ide dan gagasan sudah ada, maka itu adalah titik awal kita bisa melakukan kegiatan produktif. Jadi modal itu di belakang. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ide dan gagasan sudah ada, maka modal yang kedua adalah kepribadian kita. Apa kepribadian orang yang produktif? Adalah orangnya kreatif, ya, orangnya kreatif. Kemudian orangnya disiplin. Kemudian orangnya pun penuh dengan inisiatif. Artinya melakukan sesuatu tidak mesti diperintah. Melakukan sesuatu itu lahir dari dorongan dari dalam untuk melakukan sesuatu. Ya, itu adalah modal yang kedua daripada seseorang yang mau sukses di bidang bisnis. Modal yang ketiga itu adalah jaringan. Hablum minan nas. Ya, semakin banyak orang berhubungan dan bersilaturahim dengan orang lain, maka dia memiliki modal yang lebih besar. Saya misalnya adalah orang yang mau berbisnis, tetapi saya pemalu. Saya jarang berkomunikasi dengan orang. Tidak ada orang di sekitar saya yang mengenal saya. Maka tentu saya tidak bisa sukses untuk melakukan bisnis. Kenapa? Karena saya tidak punya modal jaringan. Saya tidak punya modal silaturahim. Tapi kalau saya pebisnis, kemudian memiliki hubungan yang luas, semua masyarakat di desa ini kenal dengan baik. Biar di tengah jalan kita ketemu, berhai-hai, berselo, bersalam. Tapi kalau kita punya modal silaturahim seperti itu, jaringan seperti itu, maka mudah kita menawarkan sesuatu. Misalnya dengan Pak Adi. Saya tidak kenal dengan Pak Adi. Saya punya produk, tapi saya tidak punya kemampuan berkomunikasi dengan beliau. Tentu produk saya ini tidak bisa dibeli oleh beliau. Tapi kalau saya dengan beliau aktif berkomunikasi, silaturahmi bagus, dengan mudah saya bercanda, Pak Adi, ini ada samaran kue, barangkali berminat. Akhirnya apa yang kita hasilkan itu mudah untuk kita menjadikan sesuatu yang bisa menghasilkan. Yang keempat modalnya adalah modal kepercayaan. Ya, modal kepercayaan ini penting karena dengan kepercayaan seseorang bisa saja memulai usaha tanpa ada modalnya. Misalnya begini, saya ini mau melakukan usaha menjual-jual pakaian, tapi saya tidak punya uang untuk membeli pakaian kemudian menjualnya. Nah, dengan modal kepercayaan maka saya bisa meminta seseorang yang memiliki pakaian, tapi saya dipercaya, maka dia bisa saja memberikan pakaian itu kepada saya untuk saya jual. Nanti bila aku baru saya berikan uangnya. Nah, itu berarti bahwa itu juga merupakan sebuah modal. Sehingga dengan demikian setelah 4 jenis modal ini sudah kita usahakan, barulah kemudian kita berada pada modal yang kelima, yaitu modal yang berupa materi, uang, modal, peralatan, dan lain sebagainya. Nah, ini sengaja saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian agar hal seperti ini tidak lagi menjadi hantu. Ya, karena kalau orang mau berbisnis itu biasanya banyak sekali hantu dalam pikirannya. Nanti kalau saya bikin ini, dari mana modalku ini? Ya, bagaimana cara aku menjual ini? Ya, banyak sekali hantu-hantu. Nah, oleh karena itu kita coba singkirkan hal-hal yang menjadi penghambat sehingga bisa menjadi produktif. Iya, saya kira masih banyak hal yang mungkin bisa saya berbagi, tetapi nanti di kesempatan lain nanti kita akan lanjutkan. Bersama saya pada kesempatan ini juga saya ada teman-teman yang nanti akan juga membantu untuk menyampaikan beberapa materi-materi motivasi. Ya, saya kira nanti Ibu Dr. Haja Sadaria nanti akan ikut juga memberikan semacam
motivasi bagaimana menampilkan sosok wanita-wanita produktif. Ya, jadi ibu bapak sekalian ingin diinspirasi bahwa di tengah-tengah kita ya itu ada beberapa wanita-wanita yang bisa menjadi contoh buat kita untuk melakukan kegiatan produktif. Dan setelah itu nanti Ibu Suryani juga akan memberikan tambahan kepada kita, sharing kepada kita kira-kira pengalaman-pengalaman selama ini di dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan perempuan, apa yang bisa dibagikan kepada ibu-ibu sekalian. Jadi ini gunanya bahwa tanpa kita mengikuti program itu, kita sudah bisa tahu, oh bahwa di daerah sana ada program seperti ini, di daerah ini ada program seperti ini. Ini nanti akan berguna buat kita untuk menginspirasi jelasan awal yang kami bisa sampaikan. Dan indikator keberhasilan daripada program ini adalah apabila nanti ibu-ibu sekalian sudah mampu meningkatkan produktivitasnya. Itulah indikatornya. Kalau kami hanya sampai kepada FGD atau hanya sampai kepada pendampingan tetapi tidak mampu meningkatkan produktivitas, berarti program ini tidak memenuhi indikator, artinya tidak berhasil. Jadi kalau kami mau mengukur keberhasilan program ini, nanti di akhir program kami akan melihat apakah ibu-ibu sudah produktif atau tidak. Ya, saya kira itu ukuran kita di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mohon maaf Pak Desa mungkin agak lama, nanti teman saya akan melanjutkan sebentar. Setelah itu kita akan melakukan diskusi sharing dengan ibu sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau berlebih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning, be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. So much love to give. Something's telling me it's right. Berikan sedikit petunjuk mengenai kuesioner. Kuesioner ini nanti ibu bapak akan temukan kuesioner untuk 1 dan 2. Itu ada beberapa pilihan. Jadi nanti kita pilih salah satunya. Jadi nomor 1 dan 2 itu adalah pilihan. Pakai HP kan. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only